Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nita Ayu Nurraela dari program studi pendidikan biologi Universitas Majalengka dengan nomor pokok mahasiswa 21.24.1.00004. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pembelahan sel. Pembelajaran ini saya susun untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah biologi umum dengan dosen pengampu Bapak Ipin Arifin SPD. Terdapat 3 pokok materi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada pembelahan sel secara langsung, kemudian yang kedua ada pembelahan sel secara mitosis, dan yang ketiga ada pembelahan sel secara meiosis. Yuk simak videonya, jangan skip ya. Langsung saja ke pembahasan materi yang pertama, yaitu mengenai pembelahan sel secara langsung. Pada dasarnya, pembelahan sel dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pembelahan sel langsung dan pembelahan sel tidak langsung. Pembelahan sel langsung disebut amitosis atau pembelahan biner. Pembelahan biner terjadi dari satu sel membelah menjadi 2 sel tanpa melalui fase atau tahap khusus. Organisme yang sering melakukan pembelahan biner yaitu organisme uniseluler seperti bakteri, protozoa, dan mikroalga. Pembelahan biner diawali dengan pembelahan inti sel menjadi 2, kemudian diikuti pembelahan sitoplasma. Akhirnya, sel terbelah menjadi 2 sel anakan. Pembelahan biner juga dilakukan oleh organisme prokariotik. Merupakan pembelahan yang terjadi pada sel di mana satu sel induk akan membelah menjadi 2 sel anak. Mitosis dilakukan oleh sel somatis atau sel tumbuh dengan tujuan untuk pertumbuhan, pengganti sel yang rusak, dan menjaga faktor genetik tetap. Pembelahan sel secara mitosis terjadi melalui beberapa tahapan dan dapat dilihat melalui gambar tersebut. Nah, tahapan yang pertama pada pembelahan sel secara mitosisnya ini yaitu pembelahan sel secara interfase atau pada tahapan interfase. Nah, tahapan interfase terjadi persiapan DNA dengan DNA melakukan replikasi atau penggandaan dengan beberapa tahapan juga. Yang pertama ada pertumbuhan primer atau grow one atau Z1. Sel belum mengadakan replikasi DNA dan masih bersifat diploid, sementara organel sel melakukan perbanyakan diri. Dan yang kedua yaitu ada fase sintesis atau dalam simbol S. Sel melakukan sintesis materi genetik di mana DNA mengalami replikasi dan menghasilkan 2 salinan DNA. Pertumbuhan sekunder atau grow 2 atau Z2 yaitu sel memperbanyak organel-organel yang dimilikinya. Tujuannya agar organel-organel tersebut dapat diwariskan kepada setiap sel keturunannya. Kemudian fase yang selanjutnya yaitu fase
dilakukan oleh sel gamet atau sel reproduksi. Proses pembelahan diawali dengan sel induk membelah menjadi 2 sel anak. Kemudian masing-masing sel anak akan membelah lagi menjadi 2 sehingga dihasilkan 4 sel anak. Nah, pembelahan meiosis ini terdiri dari meiosis 1 dan meiosis 2. Dapat dilihat dari gambar beberapa tahapan pada pembelahan sel secara meiosis. Nah, langsung saja ke meiosis 1. Pada meiosis 1 ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu profase 1. Nah, pada profase 1 ini merupakan tahapan yang paling lama dan paling panjang karena terbagi menjadi beberapa substans. Nah, yang pertama ada leptoten. Pada leptoten ini benang-benang kromatin yang memendek dan menebal serta terbentuk kromosom homolog. Kemudian ada zikoten. Kromosom homolog saling berdekatan sesuai dengan panjang lengan yang disebut dengan sinapsis. Kromosom homolog tersebut disebut dengan bivalen. Kemudian ada vakiten. Setiap sinapsis terdiri atas 4 kromatid yang disebut dengan tetrad. Kemudian ada diploiden. Terjadi peristiwa crossover atau pindah silang. Pada proses pindah silang tersebut memungkinkan terjadi proses pertukaran materi genetik atau DNA dari kromosom homolog 1 ke kromosom homolog lainnya. Kemudian ada diakinesis. Nukleus akan hilang dan sentriol bergerak ke masing-masing kutub serta membentuk benang-benang spindel. Kemudian selanjutnya ada tahapan metafase 1. Nah, pada tahapan ini kromatid hasil duplikasi kromosom homolog berjajar berhadap-hadapan di sepanjang daerah ekuator inti. Benang spindel dari salah satu kutub melekat pada salah satu kromosom homolog dan benang spindel pada kutub yang berlawanan melekat pada pasangan kromosom homolognya. Dapat 2 sel anakan hasil dari pembelahan meiosis 1. Pada fase ini, kromatid masih melekat pada sentromer kromosom. Benang spindel mulai terbentuk dan kromosom mulai bergerak ke arah bidang metafase. Kemudian ada metafase 2. Pada metafase 2 ini, kromosom yang terdiri atas 2 kromatid merentang pada bidang ekuator. Benang-benang spindel melekat pada kinetokor masing-masing kromatid. Kemudian ada tahapan anafase 2. Kromatid mulai bergerak menuju kutub ekuator yang selanjutnya terpisah membentuk kromosom individual. Kemudian ada tahapan telofase 2. Sel anakan masing-masing mulai membelah diri menjadi 2, tetapi sekat sitoplasma belum terpisah sempurna. Masing-masing sel anakan telah membentuk diri menjadi 2 dengan membentuk sekat sitoplasma yang baru. Beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau penulisan, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.